Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita awali dengan upaya taqarrub kita kepada Allah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat yang boleh dibilang sangat penting untuk di waktu subuh ini mengawali hari-hari kita dengan membangun ikatan yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksananya secara berjamaah. Dan ini merupakan Quranul Fajri, disebutnya ya salat subuh itu ya. Qurannya di waktu fajar. Ini surat Al-Isra ayat 78 ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quranal Fajri inna Quranal Fajri kana masyhuda. Nah, ayat ini sedang menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Tegakkanlah sholat dari mulai tergelincirnya matahari, itu masuk sholat zuhur, terus bergerak matahari menuju ke waktu sore hari, ada asar, kemudian maghrib, ila ghasaqil laili menuju di pertengahan malam, yaitu sholat isya. Dalam beberapa kajian katanya akhir dari pelaksanaan sholat isya itu adalah pertengahan malam. Tetapi bagi mereka yang darurat itu adalah sampai memasuki datangnya waktu subuh. Itu bagi yang darurat. Jadi beberapa ulama menyebut bahwa sholat isya itu akhirnya jadi bukan nyedek-nyedek ke subuhnya. Masih ada katanya nanti di waktu subuh. Tidak, pertengahan malam. Hanya bagi yang darurat. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa bayangkan darurat itu ya. Orang yang mungkin ketiduran atau mungkin yang darurat lah pokoknya ya, sampai sebelum datangnya waktu subuh. Nah, itu di ayat 78 menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Di ayat 79-nya itu menjelaskan satu sholat lagi, wa minal laili fatahajjat bihi, dan dari sebagian malam itu maka hendaklah engkau bertahajud. Berarti isya sudah ditegakkan, ada waktu sebelum datangnya waktu subuh adalah untuk melaksanakan tahajud. Tadi malam saya buka YouTube, kemudian melihat dampak gitu ya, dampak positif atau mungkin ini yang kita sebut dengan wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana dan tipu daya, tapi Allah juga punya rencana dan tipu daya yang paling jitu tentunya, sebab Allahu khairul makirin, sebaik-baik rencana dan pembuat tipu daya adalah Allah. Kalau sudah Allah punya kehendak, punya rencana, maka itu pasti terlaksana sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada siapapun yang bisa menghalangi atau mencegah rencana-rencana Allah. Di balik peristiwa gempuran dahsyatnya Yahudi terhadap kaum muslimin yang menewaskan sampai lebih dari 16.000 jiwa, melebihi peristiwa Nakbah hanya 15.000 dan sekarang terus bertambah gitu ya. Ternyata di balik itu semua kaum muslimin banyak yang berguguran. Sebut sajalah mereka yang sabar menghadapi ujian ini, bahkan bukan sekedar orang tua, ada anak-anak yang memang dibungkus sebagian kepalanya, kemudian tangannya juga terputus. Kemudian dia mengatakan, wahai ayah, sabarlah, aku sungguh tidak apa-apa. Sama-sama duanya menderita, tapi artinya mereka di tengah penderitaan seperti itu mereka
sabar. Dan orang yang sabar di tengah penderitaan itu adalah orang yang fisabilillah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, katanya surat Al-Baqarah ayat 154. 153-nya Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. 154 mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ini berarti menjelaskan yang sabar itu. Janganlah kau mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, artinya di tengah gempuran dahsyat penderitaan atau apapun yang menyengsarakan mereka, bahkan kemudian mereka sampai menyambut kematian dengan itu semua, tetapi tetap bersabar, itulah fisabilillah. Bal ahya'un inda rabbihim, atau bal ahya'u walakin la tashkurun, katanya malaikat mereka itu orang-orang yang tetap hidup di sisi Allah, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dalam surat Ali Imran dijelaskan wala bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, mereka yang hidup di sisi Rabbnya terus-menerus oleh Allah diberikan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kemudian menjadi para syuhada. Berarti ini sebuah kebaikan atau keburukan kira-kira ya, orang yang wafat kemudian dalam keadaan syahid, kira-kira kebaikan atau keburukan? Kebaikan dong, jelas ya. Jangan ragu maksudnya gitu ya. Karena kita cuma punya dua konsep. Satu, dalam menghadapi kematian itu pastikan syahid, dan katanya matilah dalam keadaan syahid begitu. Yang kedua, yang tentunya itu semua adalah skenario rancangan Allah atau takdir. Kita beriman terhadap dua hal ini. Satu, ya mati dalam rangka fisabilillah adalah syahid. Yang kedua, kematian gak bisa ditolak karena itu merupakan takdir. Oke. Kalau begitu, apa yang terjadi dari sudut pandang keimanan adalah sebuah kebaikan selama itu terjadi fisabilillah. Makanya boleh dibilang Palestina, khususnya Gaza itu merupakan taman surganya bagi orang-orang yang ikhlas, tetapi tentu menjadi nerakanya bagi orang-orang yang maksiat, gitu ya. Nah, hikmahnya apa? Wa makaru wa makarallah, ternyata Allah punya rencana lain, dan rencana Allah yang paling itu ternyata malah gelombang mu'alaf dari dunia barat satu persatu mereka mulai mengenal Islam, mereka mulai membaca Al-Quran. Ini juga akan menjadi bagian daripada pembahasan kita terkait dengan ini. Nah ini bahkan tadi saya katakan, saya membuka YouTube itu testimoni dari orang-orang kenapa mereka masuk Islam, dan kenapa mereka melakukan gerakan atau kampanye membaca Al-Quran, karena melihat kesabarannya dan keimanannya orang-orang Gaza. Ternyata di balik itu semua menyadarkan mata hati dunia yang selama ini tertutup tentang kebenaran Islam dan keistimewaan Al-Quran, kemudian mereka mulai terbuka, bacalah Al-Quran mereka. Dan yang tadi yang saya saksikan itu adalah namanya seorang polisi di London, dan warga negaranya tentu Inggris, maksudnya asli gitu ya, bukan turunan atau apa. Dia ditugaskan di distrik di mana di situ banyak kaum muslimin, maka banyak berinteraksi dengan orang-orang Islam sejak 2003. Ya, berinteraksi dengan orang-orang Islam di sana. 16 tahun katanya di sana bekerja. Kemudian akhirnya karena interaksi dengan orang-orang Islam, ternyata orang-orang Islam juga adalah orang-orang yang baik lah gitu. Membangun keakraban sampai kemudian minat terhadap Islamnya juga tumbuh. Salah satunya adalah ya simpanlah rekaman ayat-ayat suci Al-Quran atau bahasa Al-Quran di HP-nya. Ya, Bapak Ibu punya simpanan rekaman ayat Al-Quran di HP-nya? Punya ya, alhamdulillah. Dan dia senang mendengarnya. Suatu ketika katanya di waktu malam dia terbangun dari tidurnya dalam keadaan sesak nafasnya. Tapi dalam pikirannya kemudian menyuruh dia untuk membuka HP dan mendengarkan rekaman murotal Al-Quran. Baru saja dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ayat kemudian dibaca, dia langsung lega lagi nafasnya. Maka di malam hari pagi hari dia segera datang Islamic Centernya, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Dan kemudian sampai saat ini dari 2003 berarti 20 tahun berjalan dia masih bertugas sebagai seorang polisi. Dia mengatakan bahwa saya melaksanakan sholat bukan lagi 5 waktu tapi 6
waktu. Di samping 5 waktu yang pokok yang fardu, dia juga melaksanakan ayat 79 dari surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi, itu rutin dilaksanakannya setiap hari. Bagi saya salat 6 waktu katanya ya. Jadi dia wajibkan tahajudnya. Luar biasa ya. Dia masih bertugas sebagai seorang polisi dan sudah tua tentunya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke kajian kita. Ini merupakan kajian jilid yang kedua dari bulan yang kemarin ya, di November yang lalu, bahwa di situ kita membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah ya, ayat keberapa? Ar-Rahmanir Rahim ya. Dia Allah yang memiliki sifat penyayang atau pengasih atau apapun itulah yang semuanya muara kebaikan ada dalam sifat tersebut. Sebab dalam definisinya Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih itu adalah Dzur Rahmah, dia yang memilikinya, maksudnya memiliki sifat kasih sayang. Dan apa yang dimaksud dengan Ar-Rahmah? Ziyadatul khair li ahlihi katanya, yaitu senantiasa bertambahnya kebaikan bagi li ahlihi, itu bagi yang berhak untuk memperolehnya. Jadi dengan adanya sifat Allah yang maha atau Ar-Rahman itu berarti Allah selalu menginginkan kebaikan pada siapapun yang layak menerimanya ya. Jadi Allah selalu menginginkan kebaikan. Inilah Ar-Rahman. Dan apa di antara sekian kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita yang ditegaskan oleh Al-Qur'an? Maka kita buka surat Ar-Rahman. Ada yang apa surat Ar-Rahman? Hafal ya? Alhamdulillah. Kan ada yang dites ya. Coba baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Oh, itu Al-Fatihah, bukan surat Ar-Rahman. Ya, kok bacanya? Baca hafal. Pas baca Ar-Rahman, orang terusnya kan alam Al-Qur'an. Itu Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu dia baca surat Al-Fatihah, bukan surat Ar-Rahman ya. Nah, surat Ar-Rahman, Bapak Ibu sekalian, surat yang paling banyak bonusnya ya. Sekali Bapak menghafal ya, tidak perlu 1 menit langsung bisa hafal 33 ayat. 31 ayat. Karena di situ ada kalimat yang terulang-ulang, apa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya kira hafal ini tidak perlu 1 menit, tapi Bapak sudah hafal lebih dari 30 ayatnya. Jadi dapat bonus banyak ya. Surat Ar-Rahman ya. Atas dasar ini kemudian dikatakan, katanya surat Ar-Rahman ini merupakan pengantinnya Al-Qur'an. Kenapa? Karena banyak hiasannya. Biasanya kan kalau pengantin itu banyak pakai hiasan. Nah, apa hiasannya adalah tadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berbuat dustakan. Siapa kamu berdua yang dimaksud di sini? Kalau jenis manusia laki-laki dan perempuan. Tapi kalau jenis makhluk Allah yang terkena beban kewajiban itu adalah jin dan manusia. Sebab di dalamnya diceritakan tentang jin dan manusia. Kemudian ketika Allah ciptakan kita juga, Allah mulainya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, di antara sifat kasih sayang Allah yang mana Allah selalu menginginkan kebaikan atas kita gitu ya. Maka kebaikan itu dimulai dengan Ar-Rahman, ayat keduanya apa? Allamal Quran. Jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah yang utama yang Allah berikan pada kehidupan kita sebagai manusia itu adalah Allah mengajarkan Al-Quran. Allamal Quran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ya, hidup kita tidak diisi dengan Al-Quran, atau mungkin sepanjang puluhan tahun usia yang Allah berikan ini kemudian tidak ada sedikit pun rasa kesungguhan kita dengan Al-Quran, mungkin kita merasa, bagaimana saya sudah 60 tahun, 70 tahun belum bisa baca Al-Quran. Tapi kalau kesadarannya ada timbul saat itu, maka segeralah lakukan, karena itu pertanda kasih sayang Allah. Kan ini adalah kasih sayang yang paling utama ya.
Jadi jangan terlewatkan. Karena dengan Al-Quran inilah kita akan memperoleh kebaikan yang banyak. Saya mampir dulu ke ini ya, ke beberapa slide setelahnya. Baik, ini aja dulu. Kenapa Al-Quran ini merupakan kasih sayang Allah yang paling utama? Sebab bagaimana hidup kita bisa sampai pada tujuannya tanpa ada petunjuk, tanpa ada pedoman. Di sini penetapannya disebutkan dalam surat Yunus ayat 57 58 Allah berfirman, ya ayuhan nas, yang disuruh siapa? Manusia, bukan orang yang beriman. Semua manusia makhluk berakal di muka bumi ini. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, telah datang. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian mau'izah. Apa itu mau'izah? Nasihat yang paling agung, pengajaran yang paling mulia. Mau'izah itu tentu yang paling, kalau yang paling berarti yang datang langsung dari Allah. Apa yang dimaksud? Al-Quran. Dan Allah menyebutnya min rabbikum, dari Rabb kalian. Rabb itu apa artinya? Memang instannya diartikan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat telusuri maknanya, ruang lingkupnya luas sekali. Kata Rabb itu adalah dia merupakan sang pencipta yang mengatur, yang mengurus, yang memelihara, yang menjaga. Pokoknya semua perbuatan-perbuatan yang bersyukur dari Allah itu di-cover dengan makna Rabb, begitu ya. Tapi kita coba batasi saja. Allah tidaklah sekadar menciptakan, tapi dia juga ternyata mengatur, mengurus, menjaga, memelihara. Artinya kalau kita laksanakan mau'izah ini, ada jaminan dari Allah, hidup kita pasti akan teratur, terjaga, terlindungi, terpelihara. Itu maksudnya. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan dia merupakan obat penawar lima fis sudur, dari berbagai macam penyakit di dalam dada. Dulu para ulama menyebut penyakit di dalam dada itu adalah penyakit hati. Ya. Tapi boleh dibilang juga karena sumber segala penyakit itu adalah hati. Dr. Shigeo Haruyama, seorang penulis Jepang, menulis buku The Miracle of Endorphin, katanya ya. Keajaiban hormon endorfin yang diproduksi oleh otak. Kata dia, bukunya sudah diterjemahkan dengan penerbit Konita gitu ya. Jadi kalau mau cari silahkan, ini The Miracle of Endorphin. Otak kita memproduksi dua jenis hormon, satu endorfin, yang kedua adrenalin. Endorfin itu hormon yang dilepas oleh otak kita pada saat ketika kita sedang suasananya ceria, senang, bahagia, ya, melihat segala sesuatu dengan positif, maka otak kita akan memproduksi hormon endorfin. Disebutnya hormon kebahagiaan. Hormon endorfin itu kemudian akan memberikan efek positif terhadap seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Dia bahkan bisa mengaktifkan kembali sel-sel yang mati, dia bisa memperbaiki sel-sel yang sakit, bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Tapi sebaliknya katanya otak juga bisa memproduksi hormon yang disebut adrenalin. Kadang dia memang bagus, tapi ketika produksinya berlebih, maka dia akan berdampak negatif terhadap seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Dia bisa mengaktifkan sel penyakit, bisa merusak. Dan kapan adrenalin ini diproduksi oleh otak kita? Pada saat kita sering cemas, khawatir, marah-marah gitu ya, selalu tidak bersyukur, selalu berpikir negatif. Begitu kata si Gio Haruyama namanya ya. Jadi kata dia, sehat sakitnya tubuh kita tergantung bagaimana cara kita berpikir, katanya begitu. Nah ini wasyifa'ul lima fis sudur, dan ini diperkuat oleh Abdul Daim Al-Kahil, salah seorang ya kiai syekh gitu ya. Abdul Daim Al-Kahil itu juga beliau seringkali bukunya juga, karya-karyanya juga banyak. Salah satunya ada buku yang beliau tulis itu adalah namanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tapi dikasih judulnya bahasa Inggris, Al-Quran The Healing Book. Ya, Al-Quran The Healing Book. Al-Quran itu merupakan kitab yang bisa menyembuhkan, ya, menyembuhkan. Oke. Nah, ya kita nggak usah berlama-lama di sini. Mungkin nanti ada sesi khusus yang terkait dengan bagaimana kita bisa menemukan hakikat Al-Quran wa syifa'ul lima fis sudur. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan dia juga sebagai petunjuk pedoman utama ya. Menarik di sini kita lihat ya, wa hudan tanwin masuk ke waw, wa rahmatun ya.
Tanwin masuk ke wawu itu ada tempo ya, karena dia gunnah. Wahudaw, jadi nggak usah buru-buru. Wahudaw warahmatu, nggak usah. Tahan dulu temponya. Wahudaw warahmatu. Tapi di sini lihat tanwin ketemu lam. Idghamnya buru-buru. Dalam arti buru-buru itu maksudnya langsung gitu ya. Warahmatul lil mu'minin. Artinya apa? Yang diseru manusia ketika dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupannya, maka ada jaminan hidupnya teratur, terurus. Tetapi dia akan menjadi rahmat secara langsung, khususnya warahmatul lil mu'minin, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman terhadap konsep-konsep Al-Quran, bukan sekadar untuk target dunia tetapi juga untuk kemaslahatan akhirat. Dan bukannya rahmat itu merupakan sebab seseorang masuk surga. Artinya dengan beriman terhadap Al-Quran, melaksanakan konsep-konsep yang ada di dalamnya, maka Allah memberikan jaminan surga. Jika spirit ini ada tumbuh di dalam diri kita, gairah untuk membangun ikatan dengan Al-Quran, maka Allah berikan jaminan. Qul bi fadlillah, katanya, katakanlah dengan karunia Allah ini. Apa karunia Allah ini? Al-Quran yang sudah tertanam di dalam diri kita. Bapak Ibu, ini menarik ya. Tadi saya katakan di awal, ketika kaum muslimin Gaza semuanya syahid, sebut sajalah begitu ya. Maksudnya mereka dengan semua penderitaan ini pada wafat. Tetapi kemudian justru mereka yang tersisa hidup dengan tetap bisa mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah terus saja. Bagaimana bisa, katanya, orang-orang di tengah gempuran yang sangat dahsyat, mereka hancur rumahnya, mereka kehilangan keluarganya, anak-anaknya yang mereka cintai, tapi mereka tetap saja beribadah kepada Tuhannya. Bagaimana bisa seperti ini? Ini yang membuat penasaran orang-orang Barat. Maka mulailah di antara mereka yang influencernya, yang tiktokernya, gerakan membaca Al-Quran. Mari baca Al-Quran. Mereka belum beriman toh, bahkan mereka belum bisa membaca satu huruf pun, tetapi semangatnya berangkat dari ketulusan hati. Mereka baca Al-Quran sampai Abi Hafid itu dia membaca surat Al-Baqarah ayat ada yang surat Al-Baqarah ayat 81, 82, 81, 80, 81. Dia membaca bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka katanya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dia terus diliputi dengan perbuatan buruk itu sehingga menjadi dosa-dosa yang menguasainya, ulaika ashabun nar, katanya, maka dia akan menghuni neraka, mendapatkan siksa di dalamnya kekal abadi. Dia baca ayat berikutnya, walladzina amanu wa 'amilus sholihat, tapi orang-orang yang beriman, yang selalu berbuat kebaikan, ulaika ashabul jannah, maka mereka adalah para penghuni surga yang kekal di dalamnya. Dia belum menjadi orang yang beriman. Dia baru baca ayat ini, dia tidak bisa membaca huruf, tetapi dia baca maknanya dengan hati. Menangislah dia 1, 2, 3 hari, dia cari Islamic Center, kemudian menjadi muslimah. Ya ini, gitu ya. Jadi kalau kita sadar dengan Al-Quran ini yang sudah Allah berikan, mari kita baca Al-Quran, bukan hanya sekedar huruf yang kita baca, tapi hati kita perankan. Sebab beginilah caranya Umar bin Khattab menjadi seorang muslim. Tadinya adalah penentang yang paling utama, niat ingin membunuh Rasulullah. Tunjukkan kepada aku di mana Muhammad, aku akan membunuhnya, katanya begitu. Ketemu berpapasan dengan seseorang di jalan, wahai Umar, jangan dulu kau datangi Muhammad, katanya, ternyata adikmu Fatimah binti Khattab dan suaminya telah menjadi pengikut setia Muhammad. Kaget dia, akhirnya balik kanan, datangi rumah adiknya, gedor pintu, tampar suaminya, tampar adiknya, jatuh, lipis berdarah. Karena memang temperamental, ya. Umar bin Khattab mainannya pakai emosi. Bahkan mungkin tidak perlu bicara pedang, yang langsung bicara, dan semua orang takut gitu ya terhadap Umar itu. Ketegasannya demikian, jigernya mungkinnya seperti itu. Tapi saat itulah ketika ia melihat adiknya, timbul rasa iba, kasih sayangnya muncul. Adik goreng, adik soratan, aduh gitu, gitu ibaratnya namanya. Akhirnya dia pun bertanya dengan lembut, kenapa kau ikuti ajaran Muhammad? Mulai dia turun,
Ya, artinya temperamentalnya ditekan dengan sifat kasih sayangnya sebagai adik yang harus dijaga dan dilindunginya, gitu istilahnya ya. Karena perempuan kan. Nah, kemudian artinya dominanlah sifat kasih sayangnya. Artinya dia sudah mengubah sifat kekufuran dengan sifat keimanan. Begitu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika menjelaskan mengapa katanya Umar bin Khattab bisa begitu mudah dia masuk Islam padahal tadinya menentang dan menantang. Karena dia telah mengendapkan sifat kekufurannya diganti dengan sifat keimanannya. Ini hati berarti. Tapi pada saat itu kemudian Fatimah ketika diminta lembaran yang ada di tangannya, berikan kepadaku, aku ingin melihatnya. Kau tidak boleh menyentuhnya sebab kau najis katanya ya. Kalau kau ingin menyentuhnya kau harus mandi, harus bersuci dulu. Nurut dia. Betul, dia mandi dulu dan bersuci. Kemudian aku sekarang sudah bersuci, aku sudah mandi, aku izinkan untuk membuka atau melihat lembaran yang kau pegang itu. Diberikanlah dan dibacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dibaca terus sampai ayat ke-14. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk menjadikan hidupmu sulit, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang terus ingin menemukan rasa takut kepada Tuhannya. Terus dibaca sampai ayat 14. Bagaimana mungkin agama yang mengajarkan ini dimusuhi? Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad, aku akan mengakuinya sebagai utusan Allah. Berislamlah Umar bin Khattab, tersentuh hatinya. Jadi persoalannya di sini. Orang-orang Barat itu kemudian akhirnya terdorong menjadi Muslim karena ia membaca makna-makna Al-Quran dengan hati. Nah, ini rahmat Allah, kasih sayang Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Karunia Allahnya apa? Al-Quran, kata Ibnu Abbas. Rahmatnya apa? Yaitu setiap peluang, kesempatan dan kesadaran yang Allah tumbuhkan di dalam diri kita itu terhadap atau untuk kembali kepada Al-Quran. Ini rahmat, kasih sayang Allah. Maka ar-Rahmannya Allah harus kita rasakan. Yang paling utama adalah ar-Rahman allaman Quran. Allah selalu ingin kita kembali kepada Al-Quran. Makanya Khabbab bin Al-Arad mengatakan, tadi yang saya tunjukkan seperti agak di bawah mungkin ya, agak lama. Khabbab bin Al-Arad, seorang sahabat senior, itu mengatakan, taqarrab mastata'ta. Kalau hadis-hadis udah banyak lah gitu ya. Nah, sekarang testimoni sahabat, taqarrab mastata'ta, dekatkanlah, taqarrublah, ibadahlah kamu kepada Tuhanmu dengan segenap kemampuanmu. Wa'lam annaka lan tataqarrab ila Allah bi syai'in ahabba ilaihi min kalami. Tapi ketahuilah bahwa kamu tidak akan bisa mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu atau kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai melainkan melalui firman-firman-Nya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu pastikan hidup kita dalam sehari ini senantiasa ada ikatan dengan Al-Quran. Mungkin kita tidak pernah lepas dengan Al-Quran sepanjang kita sholat, kita baca Al-Fatihahnya, ya, kita baca surat-surat yang lainnya. Tapi kadang-kadang gak jauh-jauh suratnya itu ya triple qul yang biasanya menghiasi sholat kita, seperti ini. Al-Quran itu ada 114 suratnya, ya, semuanya berhak kita baca dalam sholat kita. Makanya ada, kalau misalnya saya pernah diprotes gitu ya, saya coba baca tuh yang surat-surat yang kita kenal katanya. Surat yang kita kenal itu apa? Ya seputar idza jaa nasrullah, tabat yada, qul ya ayyuhal kafirun. 6 surat terakhir. Surat Al-Quran ada 114, semuanya layak kita dengarkan, semuanya harus kita akrab dalam telinga kita, gitu maksudnya. Jadi mungkin biarlah yang lain mungkin selalu bahasa itu, tapi saya ingin membaca yang lainnya. Karena apa? Bahwa ini juga punya hak yang sama untuk didengar oleh telinga kita. Bahkan sampai ada yang protes katanya, saya mau diperkenankan menjadi imam sholat subuh. Kenapa? Karena suka bacaannya panjang-panjang. Tadi disebut sholat subuh itu apa? Qur'anal fajri. Qur'annya di waktu fajar. Artinya yang identik dengan sholat subuh itu adalah Qur'an. Dia rakaatnya singkat, paling sedikit 2 rakaat, tetapi yang Allah inginkan adalah di sana pesan-pesan Allah sampai banyak ke dalam telinga kita, gitu maksudnya ya. Al-Quran.
Qurannya di waktu fajar, dan waktu fajar itu adalah waktu yang singkat, gitu ya, waktu yang menandai awal-awal datangnya waktu subuh. Dan inna Quran al-fajri karena udah jadi beruntung nih orang-orang yang selalu berjamaah pasti masuk kategori tepat waktu sholat subuhnya itu. Dan sholat subuh yang inilah yang disaksikan oleh para malaikat. Ya, berapa banyak malaikatnya? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, gak bisa diukur oleh kita, hanya Allah yang tahu. Ya, untuk satu orang masuk nerakanya saja ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu orangnya yang masuk neraka ditarik oleh 70.000 malaikat. Orang yang menuntut ilmunya di sini disebut kata Nabi, ya, tahufuhul malaikah bi ajnihatiha, ia dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Bapak Ibu, kalau kita sebut malaikat itu bentuknya plural, jamak, ya. Malaikat itu jamak, sama kita sering sebut ulama. Ulama itu banyak sebenarnya. Satu orangnya disebut alim, ya. Kita sering disambungkan alim apa? Alim ulama katanya, ya. Alim itu satu, ulama itu banyak. Ya boleh-boleh saja kan, itu sudah jadi bahasa kita, nggak boleh begini. Ulama alim ibadah maksudnya, ya. Ya ulama tapi nggak mau ibadah. Nah, malaikat itu banyak. Kalau satunya itu Jibril misalnya disebutnya malak, gitu ya. Malaku Jibril, malaku Israfil, malaku Israil, itu semua disebut malaikat. Kalau jama berarti gak ada batas. Orang yang menuntut ilmu, kata hadis Nabi dari Sofwan bin Asal, ya, itu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Yarkabu ba'dhum ba'dha hatta yablughu sama'ad dunya. Mereka saling tunggang menunggangi sampai ke batas langit dunia. Mimmahabbatin lima yasna, begitu senangnya dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Makanya penting kita luruskan niat supaya apa? Kebaikan yang sudah ini kita kebagian. Karena ini Rasulullah menyebutkan demikian untuk memotivasi Sofwan bin Asal yang tadinya ragu tadinya. Ada Rasul sedang duduk di masjid bersandar ala burdin lahu ahmar, pada kainnya yang berwarna merah. Beliau sedang bersandar. Orang kalau sedang bersandar di masjid, gitu ya, berarti itu menandakan orang yang sedang santai, sedang rehat, gitu ya. Nah, rupanya Sofwan bin Asal khawatir kalau misalnya datang kepada Rasulullah kemudian menyapanya, takut mengganggu beliau, ya. Padahal tapi keinginannya untuk menuntut ilmu ada apa ya, banyak pertanyaan maksudnya, ya. Wah, ini mampu ada Rasulullah di masjid dan beliau sedang sendirian. Waduh, kalau gitu saya ingin bertanya, katanya, ya. Tapi ragu, Rasulullah sedang santai kelihatannya. Nanti kalau misalnya beliau terganggu, aduh, saya gak enak nih, begitu, ya. Tapi keinginannya untuk menuntut ilmu begitu besar. Ya udahlah, resiko sajalah, saya siap terima. Saya ucapkan salam untuk bersapa kepada beliau, sampaikan maksud tujuan. Kalau beliau menolaknya, saya siap, tidak jadi masalah. Maka ia beranikan diri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasul. Kemudian dia mengatakan, Sofwan bin Asal ini, ya, ini jitu li talibil ilmi ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang kepada untuk menuntut ilmu, wahai Rasul. Apa kata Rasul? Apakah marah ketika istilahnya terganggu? Rasul menyebut begini, marhaban ya talibal ilmi. Sambutannya begitu hangat, membuat akhirnya gairah dan semangat kembali tumbuh dalam diri Sofwan bin Asal. Kemudian sifat keraguannya hilang karena Rasul menyebutnya, selamat datang wahai yang ingin menuntut ilmu. Inna li talibil ilmi, sesungguhnya bagi orang yang ingin menuntut ilmu akan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya sampai mereka memenuhi langit dunia, karena disebabkan begitu senangnya dengan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kita tidak merasakan yang saat ini, ya. Tapi malaikat sedang sibuk menyaksikan dan menaungi kita, insya Allah, mudah-mudahan, ya. Baik, kita lanjut, ya, kembali kepada Al-Quran. Nah, kata Sofwan bin Khabbab bin Al-Arat, beliau mengatakan bahwa tidak ada upaya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang paling disukai oleh Allah kecuali melalui Al-Quran. Ya, maka kalau kita sudah biasa rutin membaca Al-Quran, tapi masih punya keleluasan, tingkatkan. Kemudian jangan sampai kalau ada orang yang sudah mulai ingin salah satu yang bisa membangun ikatan dengan Al-Quran itu manakala kita sudah mulai banyak yang kita hafal dari Al-Quran. Nah, jangan sampai kita dibatasi oleh usia, ya.
Maksudnya, aduh saya ingin menghafal Al-Quran. Silahkan lakukan semampunya. Niatkan, saya ingin menghafal Al-Quran. Berapa banyak? 30 juz sudah segitu. Niatkan saja. Setiap kali niat kita, ya, yang kita lakukan, baru niat saja sudah dicatat oleh Allah dengan satu pahala yang sempurna. Artinya sudah dicatat kita sebagai orang yang sudah hafal 30 juz. Berniat. Kita mulailah dari surat-surat yang sederhana. Kita perbaiki, kita perbagus, kita tambah satu ayat, nyampe tidaknya itu urusan Allah. Yang jelas, jangan sampai disia-siakan kita kesadaran sudah muncul itu tanda Allah sedang menyayanginya. Maka mulailah laksanakan, lakukan. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang direkomendasi oleh Rasulullah di antara sekian sahabat yang menjadi muallimul Quran, yang menjadi rujukan di dalam pembelajaran Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan, katanya, ya, man ahabba aya'lam annahu yuhibbullah wa rasulah. Barang siapa yang suka atau ingin tahu bahwa dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, fal yandur, maka perhatikanlah orang tersebut. In kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasulah. Jika dia mencintai Al-Qur'an, maka dia jujur cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, mohon maaf saja misalnya, ya, jangan sampai kita sudah usianya sudah begitu senior tapi belum bisa baca Al-Quran, ya. Dan kita jangan sampai ya, senang hafal Al-Quran, gak akan bisa nih, gak. Pokoknya kalau udah terkait dengan Al-Quran, kesadaran itu muncul, itu pertanda kasih sayang Allah. Ingat ini ayatnya, ya, ayatnya ini, Allah sedang menyayangi kita. Dulu waktu awal-awal saya mengajar Al-Quran, ada seseorang yang sudah, mohon maaf, sudah tua, rambut sudah beruban. Kemudian ketika diuji, ya, ketika ujian, kan ada ujiannya setiap 2 bulan ada ujiannya. Ketika diuji itu dia malah bukan baca Al-Quran, malah nangis. Ayo silakan Pak dibaca. Dia mulai nangis, keluar air matanya. Udah begitu kemudian dia bilang, Ustaz, saya menyesal kenapa bukan dari dulu saya belajar Al-Quran. Saat sudah seperti ini, sudah begitu kesulitan dan sebagainya. Lalu saya bilang, Bapak harus bersyukur, alhamdulillah Pak, Allah masih menunjukkan kasih sayangnya kepada Bapak. Artinya ketika usia yang seperti Allah masih menyadarkannya. Banyak loh orang-orang yang pasti punya seakan-akan waktu panjang karena usianya muda tapi tidak tersentuh, tidak bergairah dengan Al-Quran. Dia menyangka bahwa akan sampai usianya seperti Bapak, boleh jadi besok lusa lebih dulu dia daripada Bapak. Saya bilang begitu. Wah, semangat lagi dia mulai baca pelan-pelan, ya. Itu seperti itu, ya. Nah, ini adalah karunia Allah Ar-Rahman. Sebab apa kita takutnya begini kejadian, ada kalimat ini, Bapak ikut tebak yang di surat apa nih? Saya baca dulu kalimatnya awalnya. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lanjutannya apa? Maksudnya ya Allahu ala qulubihim, itu Al-Baqarah, ya. Kalau Al-Baqarah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kalau tadi saya bilang wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Surat apa ya? Yasin, ya. Wasawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka itu dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, mereka sama saja tidak beriman. Mau dikasih nasihat segimana pun tidak akan beriman. Karena yang beriman itu adalah innama tunziru, engkau sesungguhnya bisa memberikan peringatan dan tembus peringatan itu manittaba'a dzikra, bagi orang yang sungguh-sungguh ingin mengikuti petunjuk ini. Berarti sudah dia memang jujur, ingin mengikuti arahan bimbingan. Wa khasyiyar rahman, ini menarik. Khasyiyah itu artinya takut. Takut pada siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman kan orang apa? Sifat Allah yang Maha penyayang. Loh, apa aja yang ditakuti dari Allah yang memiliki sifat penyayang? Yang ada juga takut kepada yang Maha menghukum, gitu kan ya? Takut kepada yang Maha membalas. Ini takut kepada Allah yang Maha penyayang. Maksudnya apa? Saat Allah dengan sifat kasih sayangnya selalu ingin kebaikan pada setiap hamba-hambanya, kemudian kita tidak layak untuk mendapatkannya, tidak pantas untuk memperolehnya, padahal Allah sedang murah-murahnya ngasih itu, kita nggak layak.
untuk mendapatkannya. Ini yang kita takutkan. Ya, sebut sajalah, ayo ini misalnya kita dibagi-bagikan bebas, nggak usah muluk-muluk syarat-syaratnya, tetapi ternyata kita termasuk yang tidak pantas memperolehnya. Alhamdulillah. Nah makanya pastikan Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah ajarkan kepada kita Al-Quran, jangan disia-siakanlah karunia Al-Quran. Dalil-dalilnya begitu banyak, ya. Dalil-dalil terkait dengan Al-Quran sendiri itu atau hadis-hadis Nabi itu sangat banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika karunia ini, maksudnya Al-Quran ini sudah bisa kita rasakan sebagai bentuk kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, katanya. Bacanya apa itu? Maka hendaklah dengan itu mereka semua bergembira. Tidak ada yang pantas kita bersuka cita di dalamnya, melainkan kita merasakan betapa kita punya ikatan dengan Al-Quran. Inilah satu-satunya kita layak bersuka cita, bersenang hati, bergembira ria. Kenapa? Sebab huwa khairum mimma yajma'un. Karena sikap ini lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa yang mereka kumpulkan? Berbagai macam kesenangan dunia. Ya. Walaupun mungkin lagi baca Al-Quran, mulai baru baca tahun basmalah 3 ayat dibaca, uangnya udah 7 kali. Ya, beda dengan kalau kita lihat yang lain, gitu ya, nonton yang lain, gitu ya. Tapi ketahuilah bahwa segala kenikmatan dunia apapun tidak lebih baik, yang ada adalah setiap huruf yang kita baca, ya, oleh Allah akan diberikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Dari satu kebaikannya sifatnya abadi, pahala akhirat kan abadi, begitu ya. Nah, Al-Quran ini merupakan nikmat yang terbesar untuk umat manusia. Pengukuhannya ada dalam surat Al-Kahfi yang Bapak Ibu seringkali baca di di hari Jumat katanya ya. Karena apa? Karena dalam Al-Quran ada 5 surat yang diawali dengan Alhamdulillah, dan lafaz Alhamdulillah itu menandai nikmat-nikmat Allah yang paling besar. Ya, lafaz Alhamdulillah itu menandai nikmat-nikmat Allah yang paling besar. Yang pertama di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur, ya, kita memuji Allah karena kita menjadi hamba-hambanya. Alhamdulillahi. Siapa lillah itu? Rabbil Alamin. Dia Rabb semesta alam yang menciptakan alam ini termasuk kita di dalamnya. Dan saya sadar bahwa dia satu-satunya Rabb. Kita bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kalimat ini menjadi kalimat kesyukuran yang paling sempurna. Kita sering sebut itu ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, katanya begitu ya. Oke. Nah kemudian surat Al-An'am, Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Yang kita syukuri adalah di surat Al-An'am, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah ciptakan siang dan malam. Ini juga sesuatu yang sangat besar dalam siklus kehidupan kita. Dan yang ketiga di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi ini nikmat Allah yang paling besarnya apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Rasulullah, kan hambanya ya. Apa yang turun kepada Rasulullah? Al-Qur'an ala abdihil kitab. Al-Qur'an. Jadi di surat Al-Kahfi ini ada 2 nikmat yang paling besar yang Allah turunkan pada kehidupan manusia. Satu diutusnya Rasul, 2 diturunkannya Al-Qur'an. Gitu kira-kira. Jadi ini nikmat Allah yang paling besar ya, bagi orang yang beriman. Nah maka kita baca dengan hati. Allah awali saja turunnya Rasul dengan Al-Quran ini dengan Alhamdulillah. Berarti tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, bukan hanya sekadar dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Allah perintahkan surat Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab sucinya dan dia membaca dengan sebenar-benar bacaan, maka mereka lah orang yang jujur beriman terhadapnya, katanya begitu. Dan barang siapa mengingkari amal-amal yang diperintahkan tadi, faulaika humul khasirun, dia nanti merugi, banyak ruginya. Karena ternyata dengan pendekatan kita dengan Al-Quran walaupun sederhana, ternyata menghasilkan pahala yang berlimpah. Apalagi kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Baik, kita lanjut lagi. Ini ada waktu sekitar 7 menit lagi mungkin ya. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Ya, kita 7 menit ya.
Tapi ini kita habiskan dulu pembahasan kita tentang Ar-Rahman 'Allamal Quran saja dulu itu ya. Ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan dia merupakan jalan satu-satunya keselamatan. Ya, keselamatan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini senantiasa terus-menerus memberikan petunjuk pada jalan aqwam yang paling lurus. Mungkin ada ya konsep-konsep yang bisa mengantarkan kita pada tercapainya target-target kehidupan kita, mungkin ada. Tetapi ia mungkin hanya sekedar mengantarkan pada pencapaian target-target dunia saja. Dulu ada di barat itu ada gelombang feminisme. Ya, feminisme ini kan berarti mereka ingin mengangkat katanya status wanita, jangan sampai menjadi makhluk kedua ukurannya. Ya, harus setara, sejajar dengan laki-laki dalam haknya. Bahkan dalam demo-demonya itu kemudian ada yang ekstrim gitu ya, bahwa dia ingin hidupnya ini tanpa laki-laki, katanya begitu, sampai begitunya. Gelombang feminisme ini aneh. Ya, feminisme berarti menonjolkan wanita gitu ya, hak-hak wanita ingin diangkat gitu. Salah satunya ada yang tadi ekstrim ketika dikasih dialog katanya, kita ingin hidup ya wanita saja, nggak ada laki-lakinya. Bagaimana nanti kehidupan bisa berlanjut? Artinya dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam sebuah dialog diangkatlah wanita muslimah dan kemudian dengan pendukung feminisme ini gitu ya, mereka berdebat tentang statusnya dalam ikatan kekeluargaan antara suami dan istri. Mereka berdebat tentang itu gitu ya. Dan salah satunya itu katanya mengkritisi Islam bahwa menjadikan istri itu selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki yang sedang kita tentang, dan kita tidak ingin seperti itu. Ya, artinya dia harus punya hak yang sama. Lalu apa kata si yang perempuan ini? Maksudnya muslimah ini gitu ya. Kami rela, ya. Ibaratnya rela menempatkan posisi sebagai istri harus menghormati suaminya. Kenapa? Sebab dalam Islam seorang suami itu punya tugas yang sangat berat. Dia punya tugas untuk menjaga, melindungi, memelihara, menjadi sumber jalannya rezeki bagi orang-orang yang dicintainya, termasuk. Ya, artinya ketika dia sudah mendedikasikan waktunya, tenaganya, pikirannya hanya untuk menjaga dan melindungi kita, maka saya sebagai manusia yang normal harus menunjukkan rasa hormat dan rasa syukur kepada suami itu dengan cara melayaninya dan sebagainya. Itu yang diperintahkan oleh Islam, katanya begitu. Akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa, karena sebelum kemudian dia ingin haknya dihormati sebagai wanita yang setara sejajar, dia tidak memahami hakikat yang Allah perintahkan terhadap seorang laki-laki. Ya, laki-laki di dalam Islam itu punya 4 tanggung jawabnya kalau sudah kaitannya dengan wanita. Ya, jadi dia punya tanggung jawab pada 4 wanita. Jangan dibayangkan istri 1, 2, 3, 4 ya. 4 wanita itu maksudnya adalah tanggung jawabnya pertama terhadap wanita itu dia ibunya. Ya, ibunya ada dalam perlindungan seorang laki-laki. Kalau dia statusnya anak harus menjaga merawat ibunya. Yang kedua, kalau dia punya saudari perempuan, kalau tidak ada yang menanggungnya, dia tanggung jawab laki-laki saudaranya. Yang ketiga, istrinya. Jelas ya. Kemudian dia punya putrinya. Gitu ya. Artinya seorang laki-laki punya 4 tanggung jawab itu. Kalau seandainya 4 itu ada dan tidak ada yang melindunginya, gitu ya. Kalau terhadap istri sudah jelas, dan anak laki putri ya. Nah, ini saudari perempuannya harus dijaga oleh yang laki-laki itu. Kemudian ibunya apalagi. Artinya ini beban yang sangat besar. Akan jadi dosa di hadapan Allah. Tidak mampu menjaga keempat wanita itu yang dekat dengan dirinya itu. Nah, makanya kalau kemudian bagiannya dalam warisan dia selalu mendapatkan 2 bagian daripada saudari perempuannya. Kenapa? Orang feminis pun gak adil katanya tuh. Ya, kita yang perempuan kok dapatnya cuma setengahnya, sedangkan laki-laki selalu utuh katanya. Itu bukti bahwa Islam tidak adil. Laki-laki begini, justru disinilah keadilan Islam. Coba bayangkan, laki-laki dapat 2 bagian. Kenapa? Sebab dengan 2 bagian ini dia bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi adiknya atau saudarinya, betul kan? Sebut sajalah ada warisan 100 juta.
Ada warisan 100 juta, maaf misalnya supaya enak kebagian, ada warisan 150 juta misalnya ya. Ada 2 anak, laki-laki dan perempuan, si laki-laki dapat 100 juta, yang perempuan dapat sebagiannya ya, setengahnya maksudnya ya, dia 50 juta. Nah, yang 100 jutanya ini ternyata dia bertanggung jawab untuk menjaga, merawat saudarinya ini. Apanya, semua kebutuhan pokoknya selama dia tidak ada yang menjaga, melindunginya. Maka inilah dia modal 100 juta bisa habis untuk merawat adiknya ini, sementara si adiknya gak punya kewajiban dari 50 juta itu untuk berbagi dengan saudara. Bahkan dia investasikan 50 juta itu utuh, hak untuk si perempuan itu. Malah yang ada yang laki-laki bisa jadi habis untuk menjaga, merawatnya, sementara yang si perempuan tetap utuh 50 juta. Kewajiban ini kenapa akhirnya bagiannya lebih banyak daripada perempuan, itu harus dilihat. Jadi lihat itu bukan sekedar pembagiannya memang tidak adil kalau dari segi pembagian, tapi tanggung jawabnya malah jadi tidak adil terhadap laki-laki. Kenapa? Sampai habisnya itu harta, bahkan kurangnya itu harta, dia terus harus mengusahakan untuk menjaga, melindungi, merawat saudari perempuannya ini, kira-kira begitulah. Nah, atas dasar ini kemudian baru nyadar, oh begini Islam gitu, seperti itu, bahwa apapun yang datang dari Allah pasti adil, hanya kita belum bisa untuk menjangkaunya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau sampaikan, ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Ya, baru ini alaman Quran. Jadi kita sedang mencoba menelusuri gitu, hal-hal yang sudah sangat jelas, di mana sih bentuk kasih sayang Allah itu gitu ya, yang sudah sangat jelas di hadapan mata kita, tapi mungkin kadang kita seringkali terluput gitu maksudnya ya. Kadang-kadang apa istilahnya itu ya, apa itu yang gajah di depan mata ya, istilahnya apa itu ya. Jadi sesuatu yang nampak jelas di hadapan tidak terlihat ya. Nah ini kan kita baca Ar-Rahman 'Allama Quran, langsung oleh Allah dibuka, bentuk kasih sayang Allah itu adalah Allah mengajarkan Al-Quran. Maka kita introspeksi dan kita periksa bagaimana kita merasakan kasih sayang Allah ini, dengan cara sejauh mana kita bisa beraksi atau memperlakukan Al-Quran di dalam kehidupan kita ini. Apakah dia menjadi sesuatu yang menjadi prioritas? Sebab dalam sebuah hadis dikatakan begini, Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, katanya. Bacalah olehmu nanti di hari kiamat ya. Allah akan perintahkan kepada orang-orang yang beriman itu, bacalah olehmu Al-Qur'an. Iqra wartaqi, dan naikilah tangga-tangga surga ini. Warattil, dan bacalah Quran itu dengan tartil sebagaimana engkau dulu senantiasa membacanya di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu, derajatmu adalah berbanding atau sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Artinya ayat ini sedang memotivasi, manfaatkan sepanjang kita punya kehidupan dan waktunya di dunia untuk selalu membangun ikatan dengan Al-Quran. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Yakin? Tidak ada yang bertanya? Oh ada, ya silakan Bapak. Di surat ada beberapa surat yang diawali dengan beberapa huruf ya. Ya amin shofun tadun ya itu kira-kira maknanya apa? Maknanya baik, itu namanya huruf-huruf pembuka surat ya, fawatihus suwar di dalam bahasa ilmu tajwidnya gitu ya, atau huruf-huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu artinya huruf-huruf yang terputus. Maksudnya apa? Walaupun terangkai seperti menyambung, tetapi cara membacanya satu persatu gitu, mandiri gitu ya. Ini maknanya apa? Dalam memahami ini, di antara para ulama ada dua pandangan. Yang pertama, ada yang berusaha pokoknya ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun ke dalam kehidupan kita ini, maka dia berhak untuk dipahami, karena tidaklah petunjuk Al-Quran itu diturunkan melainkan harus kita pahami. Maka golongan yang pertama ini adalah golongan yang berusaha untuk mentakwil apa-apa yang memang ada bahasanya dalam kamus kita, itu gampang mungkin untuk dipahami ya. Tapi kalau yang tidak ada dalam kamusnya, maka ini ditakwil namanya.
Coba direnungkan seperti misalnya alif lam mim, ada yang memahami alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Ada juga yang mengatakan alifnya Allah, lamnya Latif, mimnya Majid, terkait dengan sifat-sifat Allah gitu ya. Tapi sebenarnya takwil ini gitu ya tidak ada dalam kamusnya. Makanya dulu ketika Al-Quran diturunkan ada alif lam mim, orang Arab tuh kalau lihat tulisannya mungkin akan dibacanya alam, karena satu-satunya yang ada dalam kamus yang ada terjemahnya adalah alam bacaannya. Tapi Rasul kemudian mengajarkan alif lam mim, baru ternyata orang Arab menyadar, oh begini cara bacanya. Mereka tidak pernah membaca huruf, mereka selalu membaca kata, gitu ya. Ini peradaban bahasanya gitu, maksudnya pada saat itu ya. Nah, jadi baru mereka mengenal membaca huruf itu setelah Al-Quran diturunkan. Ya, alif lam mim, tadi yasin, hamim, ain sin qaf, kaf ha ya ain sad dan seterusnya begitu ya. Nah, ini jadi golongan ulama yang berusaha untuk takwil. Tapi juga yang kedua adalah takwil. Takwil itu artinya oh ini tidak ada dalam kamus kita, sementara ini adalah firman Allah, berarti yang paling tahu persis maksudnya dari setiap makna rangkaian kata atau rangkaian huruf ini hanyalah Allah, maka kita serahkan saja maknanya kepada Allah. Makanya di dalam beberapa penjelasan menyebutkan wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah lah yang paling tahu apa maksud dibalik huruf-huruf ini. Tapi hikmahnya Pak yang bisa kita lihat gitu ya. Hikmahnya salah satunya adalah untuk memberikan penekanan. Satu, biasanya informasi setelah surat huruf-huruf tersebut adalah membicarakan tentang Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, yasin wal Qur'anil hakim, gitu ya. Hamim tanzilul kitab minallahil azizil hakim, misalnya begitu. Jadi setelah huruf-huruf tersebut umumnya menjelaskan tentang Al-Quran. Apa di sini? Jadi gini coba ya, kayak kita misalnya lagi ricu, lagi rame, kira-kira supaya kita mendapatkan perhatian orang-orang yang sedang tercerai-berai ini gitu ya, apa yang kita lakukan? Lakukan sesuatu yang aneh gitu ya. Kalau mengatakan teriakan yang mungkin cenderung orang nggak pernah mengenal teriakan tersebut gitu ya, maka akhirnya semuanya terfokus. Setelah itu baru sampaikan pesan, nyampe insya Allah ya. Nah itulah yang terjadi. Alif lam mim, orang-orang Arab tuh baru nyadar ini bacaan tidak pernah dikenal. Kita nggak pernah membaca huruf, tapi ternyata ketika ada tulisan alif lam dengan mim itu kan umumnya alam taro, alam nasro, itu dibacanya selalu alam. Tapi kok Rasul langsung menyebutnya alif lam mim, akhirnya semuanya fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Baru Rasul menyampaikan dzalikal kitabu, artinya apa? Kalau kita sudah berbicara Al-Quran, sikap kita harus lebih khusus lagi, harus fokus, harus serius, harus konsentrasi, libatkan bukan hanya sekedar akal dan pikiran, tapi juga libatkan hati. Tapi yang paling penting adalah akal dan pikiran lupakan cicilan. Baca Quran tapi ngumutan cicilan wajib yang begitu. Baik, begitu kira-kira Pak hikmahnya yang bisa kita ambil ya. Bapak Ibu sekalian, saya pilih sudah, saya kanan tidak ada, makasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya kita dihadapkan dua pilihan Ustaz, mana yang kita utamakan, menghafal, kan sekarang ada juga fadilahnya lah, menghafal didahulukan atau mencoba memahami misalnya dari tafsirnya atau dari terjemahannya minimal, kemudian masuk kepada memahami per ayat melalui tafsirnya. Ya. Ini yang terkadang membuat kita seringkali bingung ya. Tanggung jawab kita terhadap Al-Quran itu sebenarnya ada 5 kalau kita simpulkan di dalam Al-Quran ya. Ini 5, jadi ada 5 tanggung jawab terhadap Al-Quran dan semuanya diawali dengan T ya. 5 T. T yang pertama apa? Kalau misalnya orang Sunda bilang T yang pertama ya, T aduh T yang kedua apa? Keterang. T yang ketiga apa? Kenyamuk. Jadi harusnya T. T yang pertama apa? Yang pertama adalah tilawah. Tilawah itu artinya merutinkan membaca.
Ini persingkat saja ya, kalau kita bahas dalil juga nanti bisa berkembang tapi nantinya ya. Tapi yang pertama adalah tilawah, maksudnya merutinkan membaca. Yang kedua tahsin, membaguskan. Ini juga diperintahkan. Waratil Qur'an kan dalam tahsin, membaguskan bacaan. Dalam arti kita jaga setiap huruf dan hurufnya agar tetap standarnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu dikenal kaifa qira'atu Rasulillah. Bagaimana sih kalau Rasulullah baca Al-Quran? Karena qira'atuhu mufarsalatan harf-harf. Kalau beliau baca Al-Quran itu terperinci jelas huruf dan hurufnya. Beliau berbicara bahasa Arab, tetapi tidak ada sejelas segamblang bacaan Al-Quran, sehingga para sahabat itu bisa membedakan. Kendati pun Rasulullah berbicara bahasa Arab, tapi kalau sudah bicara Al-Quran atau mengucapkan Al-Quran itu udah beda gitu. Oh, beliau sedang membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi bisa dibedakan gitu ya. Karena apa? Ada ketegasan, ada kerapihan, ada ketertiban di dalam menjaga setiap huruf dan hurufnya. Yang ketiga adalah tahfidz, menghafal. Menghafal itu kan bisa seluruhnya, bisa sebagian. Sebagian itu juga terbagi, ada sebagian kecil, sebagian sebanding, ada sebagian besar gitu ya. Karena kan sholat kita nggak jalan tanpa hafalan, betul kan? Minimal Al-Fatihah harus hafal, betul? Ya. Ada yang baru masuk Islam juga nih. Tadi malam itu masih saya juga lihat katanya motivasinya sama gitu, bahwa ternyata dia merasakan kenikmatan pada saat ketika beginilah cara kita memperlakukan Tuhan, atau sebagaimana orang-orang Islam ketika kepala harus ditempelkan ke tempat menginjak. Kalau memang dia adalah Tuhan yang maha besar, ya begitulah kita harusnya gitu ya. Kita harus merendah serendah-rendahnya tuh dia. Saya bilang walaupun saya belum hafal seluruh Al-Fatihah, baru sebagian, katanya begitu ya. Nah ini jadi menghafal. Yang keempat adalah tafhim, memahami. Maaf ya, tadi tilawah wa tahsinuha. Sebenarnya tilawah wa tahsinuha ini satu paket. Merutinkan membaca dan membaguskan bacaannya. Ini satu. Yang kedua tahfim. Yang kedua apa? Tahfim, menghafal. Yang ketiga tahfim, memahami. Tahfim itu ya. Nah, memahami itu pendekatan yang daruratnya terjemah, Pak. Kemudian tafsir, kemudian tingkatkan ke tadabbur. Ya, tadabbur. Ini nanti ada level yang keempat kalau kata Imam Al-Ghazali itu ya. Apa yang disebutnya kemarin? Takhasyyu itu apa ya gitu istilahnya. Nantilah. Nah, tadabbur. Langkah pertama terjemah. Kedua, dukung pemahaman terjemah itu dengan tafsir. Dari tafsir kemudian libatkan segala potensi yang sudah Allah berikan, dan ilmu-ilmu yang lainnya itu yang kita sebut dengan tadabbur ya. Dan proses pengkajian kita ini adalah melakukan tadabbur sebenarnya. Nah, baru yang keempat itu adalah tabligh, realisasi, amalkan, laksanakan. Dan yang kelima adalah tabligh, sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah sekarang yang pertanyaannya adalah mana? Semuanya bagus, semuanya bagian daripada kita membangun ikatan dengan Al-Quran. Jadi pada saat ketika di situ kita senangnya apa? Menghafal, terus saja menghafal. Kemudian rasa penasaran muncul tiba-tiba, ingin memahami, lakukan pemahaman, gitu ya. Jadi di sini jangan sampai terkecoh suka bingung kan? Pas menghafal pengen memahami, pas memahami ingin menghafal. Jadi akhirnya nggak kelar-kelar semuanya. Itu bisikan setan. Pokoknya selama itu kita kerjakan secara konsisten, di sisi mana Bapak sedang menyukainya dan itu tidak lepas dari Al-Quran, itu bagian daripada interaksi dengan Al-Quran, Pak. Jadi jangan khawatir gitu maksudnya ya. Saya lagi senang membaca nih, sekarang mah belum mau menghafal gitu ya. Oke, terus aja membaca. Tapi ada kalanya membaca saya mungkin tidak bisa banyak-banyak sekarang karena saya lagi senang nih baca surat Yusuf, lagi baca terjemahnya. Itu juga bagian daripada memahami, masih dalam koridor interaksi dengan Al-Quran. Pokoknya lakukan apa yang sedang Bapak suka, bangun ikatan kecintaannya saat itu, gitu ya. Nah, karena ketika kecintaan itu sudah datang dalam diri kita, gitu ya, maka berapapun waktu yang kita luangkan, kita tidak akan merasa rugi. Yang ada adalah justru itu bentuk kasih sayang Allah untuk memanfaatkan saat demi saat menjadi pahala, Pak, menjadi peluang kebaikan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ingin melihat kronologinya bagaimana Rasulullah mempelajari Al-Quran, Bapak Ibu nanti bisa baca surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Pertama kita lihat ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Janganlah kau gerakkan lisanmu cepat-cepat karena ingin segera menguasainya. Penjelasannya mengatakan bahwa
Saat itu Jibril sedang membacakan Al-Quran. Belum selesai Jibril membacakannya secara tuntas, Rasul segera mengikutinya. Sikap ini dianggap tergesa-gesa, maka oleh Allah ditegur. Dan tegurannya sampai kepada kita, sebab ini bagian daripada Al-Quran yang tidak ditutupi oleh Rasulullah. Nah, kita jangan melihat tegurannya, tapi kita melihat ternyata jangankan kita, Rasulullah juga belajar membaca. Jadi akses pertama adalah kita belajar membaca. Jagalah setiap huruf-huruf itu terjaga kesempurnaannya. Membaca ini yang disebut dengan tilawah wa tahsinuha. Nah, kenapa jangan tergesa-gesa? Karena kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, atas tanggungan kamilah untuk membacakannya kepadamu dan mengumpulkannya ke dalam dadamu. Artinya kalau sudah kita berbicara Al-Quran, ingat Al-Quran itu firman Allah. Kalau begitu hanya hak Allah lah untuk mengaruniakannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka beruntunglah kalau di dalam diri kita ada gairah, ada semangat, ada kecintaan. Tapi jangan menunggu, bangun, bentuk dalam diri kita. Kalau sudah terbentuk dalam diri kita, ya dorongannya kemudian kita laksanakan, itu pertanda Allah sedang melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Begitu aja cara kerjanya. Karena untuk karunia Al-Quran Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hak Allah, prerogatif Allah. Inna alaina jam'ahu Qur'ana. Tugas kita apa? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila telah selesai kami bacakan, fattabi', maka ikutilah katanya. Kata ikutilah di sini pengembangan dari kata fatba'. Fatba' ikuti biasa, tapi kalau fattabi', misalnya kita mengikuti orang nih ya. Kalau fatba' itu orangnya di mana beloknya? Oh, di situ tinggal itu gitu. Hanya mengamati dari jauh. Tapi kalau fattabi' itu betul-betul hanya berdampingan mengikutinya, bahkan jejak-jejak kakinya juga diikuti. Artinya ada kesungguhan. Jangan tergesa-gesa, karena itu merupakan hak prerogatif Allah untuk Allah karuniakan kepada siapa yang kehendaki. Bagi kita tugasnya tunjukkan saja kesungguhannya, ya, perjuangannya, pengorbanannya. Kalau sudah level itu kita jalani, kata Allah apa? Tsumma inna alaina bayana. Proses yang kontinu, tsumma katanya kemudian nanti oleh Allah akan dikaruniakan kepadanya bayana, penjelasan, pemahamannya. Maksudnya apa? Oleh Allah awal mula membaca dan terus membaca, oleh Allah akan ditanamkan perasaan atau rasa rindu atau keinginan untuk kemudian ingin memahami Al-Quran. Dan oleh Allah saya yakin pasti akan dipertemukan nanti dengan orang-orang yang bisa nanti menyampaikannya, atau mungkin kita sendiri yang mungkin aktif gitu ya. Nah, jadi setiap proses dengan Al-Quran itu harus dipahami jangan sebagai upaya dan jeripayah kita, tetapi itu adalah petunjuk-petunjuk Allah. Dipertemukan dengan ini, oh, itu yang ingin saya yang saya butuhkan. Itu berarti petunjuk Allah sebenarnya. Gitu ya. Termasuk barangkali pembicaraan kita saat ini juga adalah petunjuk Allah, di mana Allah ingin mengingatkan kepada kita tentang kasih sayang Allah yang paling tinggi, yang paling mulia adalah Ar-Rahman 'allamal Quran. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah hafal surat Ar-Rahman 2 ayat. Ar-Rahman 'allamal Quran. Alhamdulillah. Begitu Pak kira-kira? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa diterima